Pada video kali ini akan dilakukan praktikum dengan judul uji kualitatif karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebih, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Kebanyakan karbohidrat yang dikonsumsi adalah tepung atau amilum atau pati yang ada dalam gandum, jagung, beras, kentang, dan padi-padian. Karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam membentuk serat seperti selulosa, pektin, serta lignin. Klasifikasi karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, maka telah diketahui sedikit mengenai karbohidrat. Dan pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna pada senyawa amilum, glukosa, sukrosa, laktosa, dan dektrosa dengan menggunakan uji iodium, Fehling, Benedict, Mohlis, dan Sewanov. Sini saya akan menjelaskan fungsi dari reagen Lugol. Jadi Lugol dalam percobaan atau praktikum kali ini digunakan untuk menguji adanya kandungan amilum dalam suatu makanan. Jadi apabila makanan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum, maka dia akan berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Semakin banyak kandungan amilum, maka akan semakin gelap warnanya. Lalu untuk iodium sendiri itu terdiri dari polisakarida atau terdiri atas 2 macam polisakarida. Sakarida yang kedua kodanya adalah polimer dari glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin. Jadi saat diteteskan dalam sampel, maka iodium akan merubah warna karbohidrat menjadi kehitam-hitaman. Terima kasih. Uji Fehling merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat prereduksi. Reaksi Fehling ada 2, yaitu Fehling A yang berupa larutan CuSO4 dalam air dan Fehling B yang berupa larutan garam KNA tartrat dan NaOH dalam air. Uji ini berprinsip pada adanya gula prereduksi dalam karbohidrat, di mana gugus aldehid dan keton bebas dalam molekul karbohidrat dapat mereduksi Cu2+. Dapat mereduksi Cu2+ yang terdapat pada reaksi Fehling, di mana dari Cu2+ akan menjadi Cu+, sehingga dalam suasana basah akan diendapkan menjadi Cu2. Uji Benedict adalah untuk membuktikan adanya gula prereduksi. Gula prereduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Karakteristiknya tidak bisa larut atau bereaksi secara langsung dengan Benedict. Contohnya semua golongan monosakarida, disakarida prereduksi, atau maltosa, laktosa. Sedangkan gula non-prereduksi, struktur gulanya berbentuk siklik yang berarti bahwa hemiasetal dan hemiketalnya tidak berada dalam kesetimbangan. Contohnya fruktosa dan sukrosa. Pada uji Benedict, CuSO4 dalam reagen ketika bereaksi dengan gula prereduksi akan menghasilkan endapan merah bata dengan 4+, orange 3+, kuning 2+, hijau 1+. Prinsipnya, gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi Cu2+ dalam suasana alkali menjadi Cu+ yang mengendap sebagai Cu2O berwarna merah bata. Untuk menghindari pengendapan CuCO3 pada larutan natrium karbonat atau reagen Benedict, maka ditambah asam sitrat atau zat pengompleks. Uji Mohlis merupakan uji umum untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam suatu sampel secara kualitatif. Jika ada terbentuk cincin ungu antara lapisan larutan dan juga H2SO4 menandakan bahwa terdapat karbohidrat. Prinsip percobaan dari uji Mohlis adalah berdasarkan pada reaksi karbohidrat dengan H2SO4 sehingga terbentuk senyawa hidroksimetil furfural dengan alfa naftol akan membentuk cincin senyawa kompleks berwarna ungu. Pengertian uji Seliwanov. Uji Seliwanov adalah uji kimia yang membedakan gula aldosa dan laktosa.
dengan kandungan reagen Seliwanov terdiri atas 0,5% resveratrol dan 5 normalitas HCl. Dengan prinsip kerjanya terjadi reaksi dehidrasi monosakarida ketosa menjadi furfural lebih cepat dibandingkan dehidrasi monosakarida aldosa karena urutan hidrolisis ketosa menjadi aldosa atau menggunakan HCl 12% dan CH3COA yang kekuatan asamnya lebih rendah dibanding H2SO4 sehingga monosakarida aldosa akan bereaksi negatif dengan reagen Seliwanov. Dari hasil praktikum tersebut terdapat 5 sampel. Data ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna biru. Sampel yang berubah warna menjadi warna merah bata dan berwarna orange karena adanya gula bereaksi. Kenapa ada yang warna merah bata dan ada yang berwarna orange? Karena tergantung kadar gula yang bereaksi. Sampel yang berwarna biru tidak berubah warna karena tidak ada mengandung gula bereaksi. Dapat hasil larutan sukrosa dihasilkan berwarna biru dan larutan amilum manihol juga dihasilkan warna biru. Itu dikarenakan pada kedua larutan tersebut tidak terdapat karbohidrat reduksi. Sedangkan pada larutan dextrosa dihasilkan endapan berwarna merah bata. Pada larutan laktosa juga dihasilkan endapan warna merah bata dan larutan glukosa juga dihasilkan endapan warna merah bata. Ketiga larutan tersebut terdapat dihasilkan endapan merah bata dikarenakan terdapat banyaknya jumlah karbohidrat reduksi. Dari hasil praktikum kami, terdapat satu sampel yang berubah menjadi biru kehitaman. Jadi setelah ditetesi dengan Lugol atau iodium, maka sampel akan berubah menjadi warna biru kehitaman lalu dipanaskan. Lalu akan berubah menjadi agak bening dengan uap warna biru. Lalu setelah didiamkan akan berubah menjadi warna biru kehitaman lagi.
Lalu amilum dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa. Hidrolisis juga dapat dilakukan dengan bantuan enzim amilase. Hasil uji dengan reagen Seliwanov adalah telah didapatkan hasil berupa analit sukrosa berubah warna menjadi merah keorenan. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil positif dengan adanya tanda merah atau artinya mengandung monosakarida ketosa. Sedangkan analit yang lain memiliki hasil negatif dengan tidak adanya warna merah atau artinya mengandung monosakarida aldosa. Mekanisme terbentuknya cincin ungu adalah pertama-tama karbohidrat akan terhidrolisis oleh H2SO4 pekat menjadi monosakarida, dan kemudian monosakarida tersebut akan terkondensasi membentuk furfural yang kemudian bereaksi dengan alfa naftol sehingga membentuk senyawa kompleks ungu. Cincin ungu tersebut terbentuk akibat asam sulfur pekat yang masuk melalui pinggir yang akan terkumpul di dasar tabung, dan lama-kelamaan pada permukaan asam tadi terbentuk senyawa kompleks ungu sehingga larutan akan terlihat menjadi 3 bagian, yaitu bagian paling bawah ada berwarna bening di mana larutan tersebut adalah asam, dan bagian tengah ada berwarna ungu yaitu cincin ungu, dan paling atas adalah sampel yang diduga mengandung karbohidrat.
Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, data yang didapat yaitu dari sampel glukosa, sukrosa, dekstrosa, laktosa, dan amilum. Hasil yang didapat adalah terdapat cincin ungu pada kelima sampel tersebut. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kandungan karbohidrat baik pada sampel glukosa, sukrosa, dekstrosa, laktosa, maupun amilum.